Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 12 IPS dari IPS 1 sampai IPS 4. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Jurnal pengeluaran kas ini merupakan kebalikan dari jurnal penerimaan kas, di mana pada jurnal penerimaan kas itu khusus mencatat kas yang masuk dari berbagai transaksi, misalnya dari penjualan barang dagangan tunai, penjualan selain barang dagangan tunai, kemudian pelunasan dari piutang dan transaksi-transaksi lain yang menyebabkan adanya kas masuk atau uang tunai yang bertambah ke dalam perusahaan. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ini khusus mencatat kas yang keluar, ya, disebabkan oleh transaksi seperti pembelian barang dagangan secara tunai ataupun pembelian selain barang dagangan juga secara tunai. Kemudian pembayaran utang, pembayaran beban-beban, dan itu semuanya menyebabkan kas kita berkurang atau kas kita keluar. Maka catatlah di jurnal pengeluaran kas, ya. Dan untuk pembelian barang ataupun pembelian selain barang dagangan yang kredit itu tidak dicatat di jurnal pengeluaran kas ini. Sama halnya dengan misalnya penjualan barang dagangan atau penjualan yang lain cuman dia kredit, itu tidak dicatat di jurnal penerimaan kas, tapi nanti akan dicatat di jurnal khusus penjualan. Oke, kita lanjutkan kemari untuk jurnal bagaimana cara membuat jurnal pengeluaran kas. Ya, di sini ada 4 transaksi yang Ibu sediakan. Nah, sebelum kita mulai bagaimana caranya membuat jurnal pengeluaran kas ini, tahap pertama perhatikan dulu ya tabel untuk jurnal pengeluaran kas. Ya, hampir sama dengan jurnal penerimaan kas. Pertama ada kolom tanggal. Ini untuk mencatat tanggal transaksi, kemudian kolom keterangan ini untuk mencatat keterangan apa saja yang berkaitan dengan transaksi. Ada kolom ref, ini untuk kepentingan nanti pada saat memposting ke buku besar. Ya, kemudian ada 2 kolom, secara garis besar ada 2 kolom, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Di kolom debit di situ ada kolom untuk akun utang, akun pembelian. Pembelian di sini maksudnya adalah untuk pembelian barang dagangan. Nah, selain utang dan untuk pembelian barang dagangan itu nanti akan dicatat di serba-serbi. Nah, kemudian di kolom kredit ada kolom untuk akun kas dan kolom untuk akun potongan pembelian. Oke. Nah, sekarang perhatikan kenapa kolom utang diletakkan di posisi debit. Nah, ini misalnya ini untuk transaksi misalnya waktu kita bayar utang. Ya. Kita bayar utang berarti hutang kita berkurang. Hutang itu berkurang di posisi debit. Ya. Oke, kemudian kas kita keluar karena melakukan pembelian secara tunai. Ya, berarti apa? Pembelian kita bertambah. Pembelian itu bertambah di posisi debit. Ya. Nah, berikutnya nanti selain akun yang digunakan adalah selain akun utang dan pembelian barang dagangan, itu akan dicatat di akun serba-serbi, ya, di kolom serba-serbi. Ya, kemudian untuk di kolom kredit, kenapa di situ ada kolom kas? Ya, perhatikan ini kan jurnal pengeluaran kas. Berarti kasnya keluar atau kasnya berkurang. Kas berkurang itu di posisi kredit, ya. Oke, kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini sifatnya mengurangi dari pembelian. Jadi kalau pembelian dia berada di kolom di posisi debit, berarti potongan pembelian itu berada di posisi kredit karena dia mengurangi si pembelian tersebut, ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mulai untuk menjawab atau membuat jurnal pengeluaran kas ini. Yang pertama adalah untuk transaksi tanggal 19 Februari ya. Tanggal 19 Februari. Ya, di sini Ibu buat di baris pertama yang warna kuning ya. Perhatikan di situ tanggal 19 Februari ya. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan tunai. Atau kita baca dulu transaksinya yang A ya. Tanggal 19 Februari dibeli barang dagangan secara tunai senilai $6.500 dengan memperoleh potongan harga $300 ya. Perhatikan baris yang warna kuning. Tanggal 19 Februari keterangannya pembelian BD itu barang dagangan tunai ya. Kemudian di posisi debit kita masukkan di kolom pembelian barang dagangan. Jadi kita membeli barang dagangan, artinya pembelian kita bertambah, letakkan di posisi debit senilai berapa pembelian kita, senilai $6.500. Nah, kemudian di posisi kredit ada kas ya. Artinya untuk membeli barang dagangan secara tunai tadi, kas kita berkurang. Berapa kas yang kita keluarkan? Nah, ternyata enggak 6.500, tapi tinggal 6.200. Yang 300 mana? Merupakan potongan pembelian. Ya, lihat di posisi kredit kas 6.200, kemudian potongan pembelian adalah $300. Kalau dijumlahkan sama 6.500. Jadi di transaksi tanggal 19 di posisi debit pembelian barang dagangan 6.500, di posisi kredit ya kas dan potongan pembelian juga totalnya 6.500 ya, maka dia balance ya. Oke, berikutnya tanggal 20 Februari dibayar utang usaha kepada kreditor sebesar $2.000 ya. Artinya apa? Utang kita berkurang karena udah kita bayar. Utang kita berkurang $2.000. Kemudian untuk membayar utang itu kita memerlukan kas, atau kas kita berkurang atau keluar $2.000. Maka perhatikan di baris yang warna biru muda ya. Tanggal 20 keterangannya pembayaran utang di posisi debit, lihat di kolom utang ya, $2.000. Kemudian di posisi kredit di kolom kas $2.000 ya. Berikutnya tanggal 21 dibayar beban listrik untuk bulan ini sebesar $500 ya. Perhatikan baris yang warna hijau. Tanggal 21 pembayaran listrik keterangannya ya, karena ini pembayaran listrik itu bukan bayar utang, bukan juga pembelian, maka masukkan di kolom serba-serbi. Lihat di kolom serba-serbi, kolom akun ya, di baris di tanggal 21 itu beban listrik kita buat ya, kita buat sendiri beban listrik, jumlahnya adalah $500 ya. Itu di posisi debit. Di posisi kreditnya adalah sama, di kolom kas kita mengeluarkan uang $500, jadi di kolom kas kita letakkan. Oke, kemudian yang terakhir tanggal 22 Februari dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar $3.000 ya. Berarti ada kas keluar sebesar $3.000 untuk membayar gaji karyawan. Lihat di baris paling bawah warna biru yang lebih gelap ya. Tanggal 22 tanggalnya keterangannya pembayaran gaji. Kemudian karena bayar gaji itu bukan utang, bukan pembelian barang dagangan, maka kita letakkan di kolom serba-serbi. Di kolom akun kita buat di situ beban gaji, kemudian kolom jumlah $3.000. Nah, di posisi kreditnya adalah ya kita mengeluarkan uang atau kas, maka di kolom kas kita buat di situ $3.000. Oke, gampang ya untuk membuatnya ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.